Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu di dalam keadaan seorang muslim. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari buku Begini Seharusnya Menjadi Guru. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita masuk pada bahasan ketiga dari karakter-karakter yang harus dimiliki seorang guru atau pengajar, yaitu seorang guru atau pengajar itu harus serasi antara ucapan dan perbuatan. Ya, seorang guru harus serasi antara ucapan dan perbuatan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam dunia pendidikan, guru itu bukan hanya sebagai salah satu sarana atau perantara yang menyampaikan ilmu dari kepalanya, dari benaknya kepada siswa begitu. Akan tetapi ya seorang guru hendaknya bisa menjadi teladan bagi siswanya gitu. Jadi ya seorang guru itu ya ketika ditimbang keberhasilannya, berhasil atau tidak, itu bukan hanya diukur dari seberapa besar kemampuan siswa di dalam menangkap ilmu yang disampaikan, seberapa mudah fahamnya seorang santri di dalam mengambil ilmu yang didapatkan. Akan tetapi ya salah satu tolak ukur keberhasilan di dalam dunia pendidikan ya adanya kesesuaian antara ucapan dan amal, adanya kesesuaian antara perbuatan dan amal gitu. Karena apa? Ya, kenapa seorang pendidik itu harus sesuai antara perkataan dan perbuatannya? Karena ketika seorang pendidik itu mempunyai karakter, ya, dia memiliki kesesuaian, kejujuran antara perkataan dan perbuatannya, maka dengan itu insya Allah akan mudah kemudian dia mentransferkan ilmunya, dan kemudian peserta didik akan mudah mendapatkan transferan dari guru yang menyampaikan ilmu atau nasihat begitu. Sebaliknya, ya, apabila seorang pendidik, apabila seorang guru tidak sesuai antara perkataannya, tidak sesuai antara ya perbuatannya, dan ketika dia menyampaikan nasihat kemudian dia tidak mengamalkan, justru dia orang pertama yang meninggalkannya, namun kepada anak didiknya, kepada muridnya dia memaksakan hal tersebut, maka wibawa ilmu itu akan berkurang gitu, dan nasihat itu tidak akan membekas. Dan nasihat itu tidak akan membekas, apalagi tertanam di dalam hati. Oleh karena itu nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang pertama kali mempraktikkan yang namanya ilmu atau nasihat sebelum beliau sampaikan, begitu. Sebelum beliau sampaikan. Oleh karena itu, ya, yang namanya keteladanan di dalam pendidikan ini salah satu metode, ya. Keteladanan, memberikan teladan itu salah satu metode yang sangat efektif. Ya, ini bukan satu-satunya, akan tetapi salah satu metode yang paling efektif. Oleh karena itu, hendaknya seorang pendidik, hendaknya seorang guru, dia berusaha agar bagaimana apa yang diucapkannya itu berkesesuaian kemudian terhadap perilakunya di dunia nyata begitu ya. Karena yang kita perhatikan nih ya, para penuntut ilmu, para siswa, mereka yang pertama kali melihat bagaimana adab seorang guru ya, bagaimana perilaku seorang guru gitu. Apakah
apa yang dia ucapkan itu berkesesuaian atau tidak begitu. Nah, itu yang menjadi tolak ukur mereka begitu ya. Bagaimana kemudian jika peserta didik menemukan adanya ketidaksesuaian antara ucapan seorang guru dengan perbuatannya? Pasti peserta didik itu, siswa itu akan berpikir, oh guru ini kok seperti ini begitu. Kenapa tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya? Sehingga apa yang terjadi ketika guru itu menyampaikan nasihat, kemudian siswa tidak akan mendengarkan apalagi mematuhi. Kenapa demikian? Itu berangkat dari ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan seorang guru atau pengajar. Ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat kita ya, seseorang itu dituntut ya, ketika apa yang dia ucapkan haruslah sesuai dengan perbuatannya, harus sesuai dengan isi hatinya begitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rambu-rambu kepada kita ya, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu, jangan sampai kita memberitakan sesuatu akan tetapi kita sendiri perbuatan kita menunjukkan akan pengingkaran terhadap apa yang kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan gitu? Kenapa? Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah itu mencela orang yang tidak sesuai gitu antara perbuatan dan ucapannya, gitu kan? Seseorang yang menganjurkan pada kebaikan, seseorang yang melarang dari keburukan, tapi justru orang itu yang pertama meninggalkan kebaikan tersebut, atau justru dia orang pertama yang melakukan keburukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Kemudian ya di dalam konteks pendidikan ya, seorang guru, seorang pengajar harus yang menjadi orang yang pertama di dalam mengamalkan apa yang diajarkannya. Di dalam mengamalkan apa yang diajarkannya. Oleh karena itu di bahasan sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwasanya seorang guru itu harus berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Seorang guru itu harus berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu, karena itu bisa menjadi keyakinan di dalam hati seorang peserta didik, dalam hati seorang santri. Oleh karena itu, seorang guru itu harus berhati-hati dan waspada. Jangan sampai yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang keliru. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya yang namanya keteladanan itu kadangkala lebih kuat dari hanya sekedar menyampaikan kata-kata. Ya, keteladanan itu kadangkala lebih kuat efeknya dari hanya sekedar menyampaikan kata-kata atau nasihat. Oleh karena itu, ya, seyogyanya bagi orang yang memerintahkan kebaikan agar menjadi orang yang pertama kali bersegera melakukannya gitu, ya. Dan orang yang melarang keburukan agar menjadi orang yang paling jauh dari keburukan tersebut. Jangan sampai ketika seorang pengajar, seorang pendidik ketika dia memerintahkan sesuatu, ternyata pengajar itu yang paling jauh dari perintah itu. Jangan sampai seorang pengajar ketika dia melarang sesuatu, ternyata pengajar tersebut yang lebih dekat kepada larangan tersebut. Itu tidak akan membekas, itu tidak akan membekas. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga ya memberikan peringatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, afala ta'qilun," kata Allah. Mengapa kalian menyuruh orang mengerjakan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab gitu, kitab suci gitu. Tidakkah kalian berpikir ya? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya berbicara tentang karakter orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu mereka cenderung menyuruh orang pada kebaikan, akan tetapi mereka sendiri yang melanggar kebaikan tersebut, gitu kan? Meninggalkan kebaikan tersebut. Sebaliknya, ketika mereka ya melarang orang dari keburukan, ternyata mereka yang lebih dekat pada keburukan tersebut, bahkan terjatuh di dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jangan sampai kita menyuruh orang lain pada kebaikan, memerintahkan orang lain menjauhi pada keburukan, sedangkan
kita melupakan diri kita sendiri. Artinya, ketika kita menyuruh orang melakukan kebaikan, maka hendaknya kita orang yang pertama yang melakukannya, dan ketika kita memerintahkan orang agar jauh dari keburukan, hendaknya kita menjadi orang pertama atau menjadi orang yang paling jauh dari keburukan tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sudah kita sampaikan itu sangat-sangat mencela sekali orang yang lalai memperbaiki dirinya, sedangkan dia sibuk memperbaiki orang lain, ya. Seperti dia memegang payung, tapi dia tidak memayungi dirinya sendiri, malah memayungi orang lain, gitu kan. Malah dia yang basah, malah dia yang kecipratan, gitu. Oleh karena itu, ya, selain kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ya, kita jangan pernah melupakan diri kita. Kita jangan pernah melupakan diri kita, bahwasanya kita juga perlu untuk diberikan nasihat. Perlu untuk mengingat nasihat yang kita sampaikan. Jangan sampai kita sendiri yang melanggar nasihat tersebut. Qul dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi Syuaib alaihissalam juga mengatakan, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Ya, dan aku tidak berkehendak menyelisih kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang darinya, ya. Maksudnya adalah ketika Nabi Syuaib menyampaikan sesuatu, ya, maka Nabi Syuaib akan berusaha menjauhi apa yang sudah ia sampaikan bahwasanya itu terlarang, begitu ya. Maka beliau adalah orang yang pertama menjauhi perbuatan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika memerintahkan manusia untuk melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu, melakukan amal soleh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama melakukan kebaikan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang manusia dari keburukan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama menghindari dan menjauhinya, gitu. Oleh karena itu, ini adalah di antara kesempurnaan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena akhlaknya Nabi SAW, ya, kata Ummul Mukminin, ya, bahwasanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maka ketika kita melihat akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sempurnanya akhlak Nabi SAW, ini bukan perkara yang aneh. Ini bukan perkara yang aneh, ya. Ketika Nabi SAW memerintahkan pada kebaikan, tidaklah kita dapati kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya, begitu. Beliau terlebih dahulu yang melakukannya pertama kali. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita pada suatu perkara, melarang kita pada suatu perkara, tidak kita dapati kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terjauh dari larangan tersebut. Artinya Nabi SAW, ya, tidak mengerjakan larangan tersebut. Ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah Ana sampaikan bahwasanya, ya, terkadang memberikan teladan itu lebih efektif dari hanya sekedar memberikan nasihat. Memberikan teladan itu lebih efektif dari memberikan nasihat kadangkala. Oleh karena itu, jika kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, gitu, ya, di dalam peristiwa Sulh Hudaybiyah, ya, di mana ketika perjanjian Hudaybiyah itu ditekan, ya, pada saat itu perjanjian Hudaybiyah ditekan, di mana kaum muslimin tidak boleh umrah pada tahun itu dan boleh umrah pada tahun yang akan datang. Ketika ditekan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menyembelih hewan sembelihan, kemudian melakukan tahallul. Apa kata Nabi SAW? Kumu fanharu summahliku, ya. Kata Nabi SAW, berdirilah kalian dan sembelihlah hewan kurban dan cukurlah rambut kalian, melakukan tahallul, ya, untuk mengakhiri larangan-larangan ihram. Ya, ternyata apa yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kan ketika itu perjanjian Hudaybiyah ditekan, gitu kan. Akhirnya, ya, kaum muslimin tertahan di Hudaybiyah, tidak bisa masuk ke Mekah. Akhirnya Nabi SAW yang memerintahkan agar segera memotong hewan kurban, kemudian melakukan tahallul, ya, kemudian melakukan tahallul. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu sebanyak 3 kali. Qumu fanharu summahliku, ya. Ya, berdiri kalian sembelih hewan kurban, ya,
kemudian bertahalul, potong rambutnya gitu. Nabi SAW ya memerintahkan itu, mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi? Para sahabat tidak ada yang bergerak sama sekali ya, karena mereka sangat sedih ya. Mereka terpukul ketika melihat Nabi SAW menyetujui syarat yang diajukan oleh kaum kafir Quraisy gitu. Di antaranya adalah tidak boleh umroh di tahun ini, boleh umroh di tahun depan ya. Maka di dalam keterpukulan itu mereka tidak terlalu mengindahkan ya perintahnya Nabi alaihi salatu wasallam, tidak segera ya mematuhi perintahnya Nabi alaihi salatu wasallam ya. Lalu ya ketika tidak ada satupun yang mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kemudian bertemu dengan Ummu Salamah ya, bertemu dengan Ummu Salamah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana apa yang terjadi kepada para sahabat, kepada Ummu Salamah. Lalu apa kata Ummu Salamah? Ya wahai Rasulullah, apakah Anda menginginkan gitu kan orang melakukan apa yang Anda lakukan? Kata Ummu Salamah, keluarlah dan jangan berbicara kepada seorang pun di antara mereka hingga Anda menyembelih sendiri hewan kurban Anda dan memanggil orang yang akan mencukur Anda supaya dia mencukur Anda. Ya, maksudnya adalah, kata Ummu Salamah, coba berikan contoh dulu kepada para sahabat gitu kan. Maka insya Allah para sahabat akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW pun bangkit dan keluar dan tidak berbicara kepada seorang pun dari para sahabat gitu, hingga beliau ya menyembelih ya kemudian mencukur rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang yang kaum muslimin melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka ikut juga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, menyembelih hewan kurban mereka ya. Lalu ada sebagian kemudian yang mulai mencukur rambutnya gitu. Setelah itu ya kemudian setelah tahallul ya mereka meninggalkan Hudaybiyah dan kembali ke Madinah tanpa memasuki Mekah gitu, tanpa memasuki Mekah. Nah, dari hadis ini terlihat jelas bahwasanya para sahabat itu tidak langsung melakukan perintah Nabi alaihi salatu wasallam gitu kan. Akan tetapi ketika para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan teladan kepada para sahabat gitu kan, mereka kemudian ikut melakukannya gitu kan. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang tertinggal dari perkara tersebut. Ikut juga nyembelih hewan, ya, kemudian ikut juga memotong rambutnya, tahallul gitu. Dan ini adalah di antara contoh ya yang bisa ditiru oleh para pengajar di zaman sekarang, yang bisa ditiru oleh para guru di zaman sekarang gitu kan, di mana ya memberikan teladan itu juga merupakan di antara salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para guru, oleh para pengajar, agar diikuti oleh para peserta didik. Oleh karena itu ya para pengajar ini adalah ya orang yang paling membutuhkan konsisten di dalam metode memberikan teladan gitu. Harus menjadi orang yang paling konsisten begitu. Kenapa demikian? Karena dia adalah sosok yang akan diteladani oleh peserta didik, oleh siswanya, gitu loh. Oleh karena itu, ya para anak didik itu menimba ilmu, ya melihat adab, memperhatikan adab, gitu kan? Ya. Lalu ketika seorang guru bertolak belakang antara ucapan dan perbuatannya, apa faedah yang bisa diambil oleh siswanya? Apa faedah yang bisa diambil oleh peserta didik ketika ucapan dan perbuatannya itu bertolak belakang gitu? Maka ketika seorang peserta didik ya, melihat adanya ketidaksesuaian perkataan gurunya dan perbuatan gurunya begitu, tentu ini akan menjatuhkan perasaan mereka. Mereka akan bimbang gitu loh. Dalam masalah ini, siswa akan menjadi bingung. Ya, gurunya tidak mencontohkan sesuatu apa yang disampaikan sebelumnya gitu loh. Ya. Kenapa perbuatan gurunya malah bertolak belakang dari apa yang disampaikan begitu? Ya. Sehingga apa? Kemungkinan yang diajarkan kepada kami ini bisa jadi kedustaan gitu. Bisa jadi kedustaan, dan khawatirnya ini akan menjadi sesuatu yang tercela, ujung-ujungnya bermuara pada kerugian gitu. Ya. Dan khawatirnya nanti siswa beranggapan guru tersebut sudah berdusta kepada para siswa. Ya, makanya para guru, para pengajar itu hati-hati. Jangan sampai kemudian di dalam kehidupan realnya bertolak belakang antara perkataan dan perbuatannya gitu.
Karena itu bisa menjadikan siswa itu bingung gitu loh. Kenapa? Ketika gurunya memerintahkan pada suatu perbuatan, ternyata gurunya tidak melakukan. Siswa akan mempertanyakan, kenapa guru tersebut tidak melakukan apa yang sebagaimana yang dia ucapkan. Siswa akan bingung. Ya, oleh karena itu biasanya di sekolah-sekolah itu ada kadangkala aturan agar menjaga kebersihan, agar menjaga kerapian, ya, agar menjaga penampilan, agar menjaga tutur kata gitu loh. Maka bagaimana caranya agar peserta didik, agar siswa, agar para penuntut ilmu berperilaku sebagaimana yang guru inginkan? Maka yang harus menjadi tolak ukur, yang harus mencontohkan pertama kali itu adalah gurunya. Itu adalah gurunya, gitu loh. Karena guru itu kan digugu dan ditiru, gitu loh. Jangan sampai guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari, gitu. Ketika gurunya salah melakukan sesuatu, maka muridnya akan lebih salah lagi, gitu. Oleh karena itu, ya guru itu harus bisa konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Amat besar kebencian Allah bagi kalian, ya. Kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Oleh karena itu wajib ya bagi para pengajar gitu, bagi para pendidik, hendaknya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena para anak didik itu, para siswa, para santri itu adalah amanat, itu adalah amanah yang dipikulkan kepada mereka. Itu adalah amanah yang dipikulkan kepada mereka, dan hendaknya kita berjuang keras lah ya di dalam mendidik gitu, dan menyampaikan sesuatu apa yang bermanfaat bagi mereka. Dan hendaknya kita ya membuktikan kepada anak didik kita, membuktikan kepada santri-santri kita, ya hendaknya kita serasi antara ucapan dan perbuatan kita, serasi gitu ya, karena itu akan memperkokoh ilmu yang mereka ajarkan. Makanya kita perhatikan sebagian salaf itu ya, ketika mereka akan belajar, yang pertama kali mereka pelajari itu adab gurunya gitu loh. Adab gurunya, jangan sampai ada guru yang memerintahkan misalnya gitu kan, memerintahkan agar makan duduk, ternyata gurunya yang makan berdiri. Jangan sampai ada guru yang memerintahkan minum tangan kanan, malah gurunya yang minum tangan kiri. Ini kan bertolak belakang. Siswa peserta didik akan bingung, kok guru saya begitu ya gitu. Akan timbul pertanyaan, akan timbul kebingungan. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya siswa itu akan sulit mengikuti apa yang disampaikan oleh guru tersebut, karena guru tersebut nggak konsisten gitu ya. Dia yang nyuruh makan tangan kanan, kok dia yang makan tangan kiri gitu. Dia nyuruh makan minum duduk, kok dia yang berdiri gitu. Jadi nggak konsisten. Oleh karena itu ya, yang namanya memberikan teladan itu adalah di antara perkara yang sangat penting. Itu adalah perkara yang sangat penting. Seorang pendidik, ya, seorang guru, ya, mereka harus selaras antara ucapan dan perbuatannya. Karena apa kata Imam Ghazali? Ilmu itu diketahui melalui mata hati, di dalam hati gitu loh. Akan tetapi amal itu diketahui dengan mata kepala, fisik gitu, indera penglihatan kita. Dan pemilik mata kepala itu lebih banyak. Maksudnya apa? Seseorang itu kadangkala ya mempelajari adab praktik yang kita lakukan gitu loh, dibanding dengan ilmu yang kita miliki ya. Dibanding ilmu yang kita miliki, orang akan melihat adab kita dibanding dengan ilmu yang kita miliki gitu. Makanya orang itu, kalau kita bandingkan antara orang yang beradab dan orang yang berilmu yang tidak punya adab, orang akan condong kepada orang yang beradab. Karena apa? Karena ya, dari sikapnya, perkataan, perbuatannya itu bisa memberikan teladan dan pembelajaran. Sedangkan orang yang punya ilmu tapi tidak beradab, teladan apa yang bisa dicontoh begitu? Ya, makanya ya ada seorang ikhwan ya yang ana tahu udah ngaji gitu, tapi ternyata yang ana dengar dari lisannya itu tidak ada kecuali sumpah serapah ya. Tidaklah ada kecuali ya ucapan-ucapan ya ngabsen kebun binatang gitu. Ada dapati seperti itu, ada ana dengar. Ya, bahkan Anda mendapati sendiri.
Jadi ana bingung kadang kala kok ini katanya udah ngaji gitu, tapi kok kayak gini akhlaknya buruk begitu. Dia tidak bisa mempraktikkan apa yang sudah ia dapatkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya dia mungkin memiliki ilmunya akan larangan berkata kotor dan lain sebagainya, tapi dia tidak memiliki ya taufik ya untuk mengamalkan apa yang ia dapatkan gitu. Oleh karena itu ya seorang guru hendaknya dia mencontohkan ya dengan contoh terbaik apa yang ia sampaikan. Hendaknya dia menjadi orang yang terdepan di dalam melakukan apa yang ia anjurkan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita akan menyampaikan sejumlah dalil yang berkaitan dengan ancaman bagi orang yang menyuruh pada kebaikan tapi dia sendiri tidak mengamalkannya gitu, tidak mengamalkannya. Dari Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujawu birrajuli yaumal qiyamati fayalqa fin-nar, fatandaliqu aqtabuhu fin-nar, fayaduru kama yaduru al-himaru biraha, fayajtami'u ahlun nari alaihi, fayaqulun ay fulan, ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Qal, "Kuntu amarukum bil ma'ruf wala atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi." Kata Nabi SAW, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Lantas orang tersebut dilemparkan kemudian ke dalam neraka. Ususnya pun terburai di dalam neraka. Lalu ia berputar-putar gitu, seperti keledai yang memutari penggilingan. Diputar gitu ya, diikat gitu, memutarin penggilingan. Lantas penghuni neraka berkumpul di sekitarnya. Lalu mereka bertanya, ya, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Bukankah kamu ketika di dunia itu memerintahkan kami pada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran?" Lalu orang itu mengatakan apa? "Betul. Memang betul. Aku dulu memerintahkan kalian pada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan dulu aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang mengerjakannya." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini ya memberikan peringatan keras kepada kita, kepada siapa saja ya, baik itu para dai, ya para guru, para ustadz ataupun pendidik gitu, agar berusaha mengamalkan apa yang disampaikan, agar berusaha mengamalkan apa yang disampaikan. Namun para ulama menjelaskan ya, hadis ini bukan berarti seseorang itu harus menunggu dirinya sempurna dulu baru dia mengajak pada kebaikan, menunggu dirinya terbebas dari dosa dulu baru menyampaikan kebaikan. Tidak. Seorang mukmin itu memiliki dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah dia hendaknya mengamalkan kebaikan pada dirinya sendiri. Artinya ketika dia sudah mengetahui sebuah kebaikan, maka hendaknya dia menjadi orang yang pertama yang melakukan kebaikan tersebut. Setelah itu apa? Dia mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin itu lalai dari mengamalkan ilmunya, maka dia berdosa karena dia meninggalkan amal yang seharusnya yang ia lakukan gitu. Tapi ingat, dia tidak boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu seseorang ketika melihat kemungkaran, jangan merasa dia tidak memiliki hak untuk menasihati orang lain gitu. Semua orang itu memiliki hak untuk menasihati, untuk menyampaikan kebenaran, punya hak. Tapi di sisi lain, setiap orang itu juga berhak untuk memperbaiki dirinya sendiri, membebaskan dirinya dari kekeliruan. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya tidak disyaratkan, ya, para ulama mengatakan tidak disyaratkan bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang yang dari kemungkaran itu harus sempurna di dalam melaksanakan yang diperintahkannya gitu, meninggalkan seluruh yang dilarangnya. Akan tetapi ia wajib melakukan kedua-duanya, memerintahkan pada kebaikan sekaligus mengamalkannya, serta melarang dari kemungkaran sekaligus meninggalkannya gitu. Ya, jika ia meninggalkan salah satunya, ya bukan berarti gugur kewajiban yang lain gitu. Makanya ketika seseorang itu yang memerintahkan kepada kebaikan gitu, ya, maka sekaligus hendaknya dia mengamalkannya. Dan ketika dia melarang pada kemungkaran, maka harus sekaligus dia juga meninggalkannya gitu. Oleh karena itu ya ilmu yang paling berpengaruh itu adalah ilmu yang tampak dari perilaku. Gitu kan? Kenapa demikian? Karena keteladanan itu akan menjadi nasihat itu mudah diterima, ya, dan lebih membekas di dalam diri murid. Bagaimana hadis Nabi SAW itu tadi di dalam
peristiwa Hudaybiyah gitu. Nabi SAW memerintahkan ya para kaum muslimin ya agar mereka segera melakukan memotong hewan kurban mereka, kemudian tahallul. Rupanya nggak ada yang buat, nggak ada yang bergerak. Gitu. Tapi setelah Nabi SAW melakukan sendiri, gitu kan, Nabi lakukan sendiri, potong, kemudian minta dicukurkan. Akhirnya para sahabat kemudian berduyun-duyun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, ya, kenapa ya pendidik guru itu harus menjadi teladan. Yang pertama, ya, bahwasanya murid itu lebih banyak meniru daripada mendengar. Murid itu lebih banyak meniru daripada mendengar. Murid itu melihat perilaku gurunya. Ya. Misalnya gurunya nyuruh anak muridnya sholat. Gitu. Atau misalnya katakanlah orang tua, nak sholat. Ternyata orang tuanya atau gurunya nggak sholat. Pasti mereka nanya, bapak kok nggak sholat? Mama kok nggak sholat? Atau misalnya, nak ngaji. Kamu harus bisa baca Al-Quran gitu. Ya meskipun ayah juga nggak bisa gitu. Ayahnya nggak bisa baca Al-Quran, ya, dan nyuruh anaknya belajar baca Al-Quran. Dan ayahnya nggak pernah mau belajar gitu. Kira-kira anak itu nurut nggak? Nurut, tapi terpaksa. Tapi kalau ayahnya bisa, malah mahir gitu kan, anaknya akan termotivasi gitu, biasanya akan termotivasi gitu. Kemudian keteladanan akan menumbuhkan kepercayaan. Keteladanan itu akan menumbuhkan kepercayaan ya. Karena di dalam bersikap guru itu sesuai antara perkataan dan perbuatan, akhirnya apa? Siswa itu percaya dan mendengar semua perkara yang disampaikan oleh gurunya. Ya, dan amal atau praktikal itu akan memperkuat keberkahan ilmu. Ya. Karena ilmu yang diamalkan itu lebih mudah memberikan manfaat kepada orang lain. Karena orang mencontoh apa yang kita lakukan. Kita misalnya melarang riba, misalnya. Ternyata kita sendiri yang jatuh dalam riba. Bagaimana kemudian orang akan mengambil teladan dari kita? Mustahil gitu. Ya. Kemudian ketika kita mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka itu akan menghindarkan diri dari sifat munafik di dalam amal. Karena ketika ada seseorang yang tidak sesuai antara perkataan, perbuatan, dan isi hatinya, disebut apa? Munafik. Disebut sebagai orang munafik. Oleh karena itu, ya, seorang pengajar, seorang guru, dia wajib berhati-hati agar dia konsisten di dalam perkataan, perbuatan, dan di dalam keyakinan gitu. Dan hendaknya setiap guru itu bermuhasabah gitu kan. Dia bertanya kepada dirinya, apakah saya sudah mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan? Jangan sampai kita hanya menuntut peserta didik kita, menekan peserta didik kita harus melakukan apa yang kita perintahkan. Tapi tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah melakukan? Apakah kita sudah mencontohkan dengan contoh terbaik kepada mereka? Itu yang terpenting. Contoh yang baik gitu. Kemudian yang kedua, apakah murid melihat contoh yang baik dari diri saya? Karena murid itu melihat perilaku guru, karakter dari guru tersebut. Kemudian yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah, apakah saya lebih banyak berbicara daripada beramal? Dan apakah ilmu yang saya ajarkan semakin mendekatkan saya kepada Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu, ketika kita lebih banyak berbicara dibanding beramal gitu kan, dan ya tentu ya, di situ ada potensi kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu membenci orang yang memerintahkan pada suatu kebaikan, tapi ya ternyata orang itu yang menjauhi kebaikan tersebut, melarang dari suatu keburukan, ternyata orang itu yang jatuh dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu, ya kesimpulannya yang pertama merupakan kebiasaan tercela, gitu kan? Apabila seseorang itu ucapannya menyelisihi perbuatannya, perilaku tercela nih, catat baik-baik bahwasanya ketika seseorang itu menyelisihi ya ucapan dan perbuatannya itu saling menyelisihi, maka dia adalah orang yang kebiasaan tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah bahwasanya kalian
ya, mengatakan atau memerintahkan apa yang tidak kalian kerjakan, kata Allah. Kemudian kontradiksi antara ucapan dan perbuatan ini akan menempatkan peserta didik, akan menempatkan siswa pada kebingungan, sehingga siswa akan tidak stabil di dalam pendirian, karena dia melihat ada sesuatu yang ganjil. Gurunya memerintahkan pada A tapi nggak dikerjain, gurunya memerintahkan pada B juga nggak dikerjain. Jadi siswa itu bimbang. Jadi siswa itu mikir, benar nggak nih yang disampaikan oleh guru aku gitu. Dia akan bertanya-tanya gitu. Dia akan bertanya-tanya. Oleh karena itu, menjadi guru ini ya amanah dan tanggung jawab gitu. Besar ya amanah dan tanggung jawab yang diemban oleh pengajar dan pendidik. Selain dia harus menyampaikan apa yang disampaikan, dia juga harus memberikan teladan. Oleh karena itu, hendaknya menjadi guru, jadilah guru yang amanah gitu. Jadilah guru yang amanah, jadilah guru yang memberikan teladan. Dan ingatlah bahwasanya setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang kita contohkan nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya seorang guru itu berusaha bagaimana lisannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana akhlaknya itu berjalan beriringan gitu loh. Karena kesempurnaan seorang pengajar, seorang guru ini bukan hanya sempurna di dalam mengajarkan ilmu, akan tetapi ya seorang guru itu juga wajib memperbaiki dirinya ya, sehingga nasihat yang disampaikan itu ya bisa disampaikan, bisa terlaksana, bisa dicontohkan dengan semaksimalnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pendidik sebagai teladan dalam ilmu, amal dan akhlak, serta yang memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang mereka ajarkan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taib demikian ya yang dapat Anda sampaikan berkaitan dengan karakter yang harus dimiliki seorang pendidik atau pengajar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita di dalam segala urusan kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut. Anda akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.